Buktikan pernyataan berikut dengan induksi matematika. Pernyataan tersebut dipisahkan oleh tanda sama dengan. Di bagian kanan sama dengan, saya beri nama bagian kanan. Sementara bagian kiri sama dengan, saya beri nama bagian kiri. Nah, pada langkah induksi matematika itu kita harus melewati dua langkah. Langkah pertama adalah langkah basis. Ciri khas dari langkah basis adalah n-nya 1. Jadi kita ganti n-nya 1 di bagian kiri dan bagian kanan n-nya juga diganti 1. Untuk yang bagian kanan, kalau n diganti 1 akan didapat setengah kali 1 dikalikan 3 kali 1 yang dikurangi 1. Maka didapatlah setengah kali 1 kalikan 2 alias 1. Sementara bagian kiri adalah bentuk deret, penjumlahan deret, di mana n adalah menunjukkan banyak suku, sehingga kalau n-nya 1 berarti banyak sukunya 1. Jadi kalau bagian kiri banyak sukunya 1, yang tersisa hanya 1 di bagian kiri. Oleh karena itu didapatlah pernyataan bagian kiri dan bagian kanan sama-sama 1, dan itu adalah pernyataan yang benar. Langkah yang kedua adalah langkah induksi. Prosedur pada langkah induksi, yang pertama kita andaikan benar untuk n sama dengan k, ya. Bagian kiri dan kanan n-nya kita ganti k. Didapat 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus titik-titik sampai 3k min 2. Sementara bagian kanan didapatlah setengah kali k kalikan 3k min 1. Dengan modal ini kita harus membuktikan atau akan dibuktikan benar juga untuk n sama dengan k plus 1. Jadi yang bagian kiri, kalau n nya kita ganti k plus 1, didapat 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus titik-titik plus 3 kalikan k plus 1 yang dikurangi 2, ya. Bagian kiri n nya kita ganti dengan k plus 1. Sementara bagian kiri harus ditunjukkan harus sama dengan bagian kanan untuk n nya k plus 1, ya. Bagian kanan kalau kita ganti k plus 1, dia akan didapatlah setengah dikalikan k plus 1 kemudian dikalikan 3 k plus 1 yang dikurangi 1. Nah, jadi ini garis finishnya adalah di sini. Kita harus menunjukkan ke sana, ya. Garis finishnya di sini, ya. Ini 3. Oke. Melalui prosedur matematis yang bisa dipertanggungjawabkan untuk dapat menuju ke bagian kanan untuk n sama dengan k plus 1. Kita bicara n, di mana n-nya adalah bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti akan didapat k dan setelahnya k adalah k plus 1, ya. K yang ditambah 1 tidak mungkin pecahan, ya. Oleh karena itu baris yang kita dapatkan terakhir ini kalau saya tulis ulang 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 ditambah bla bla bla, ya, sampai terakhir adalah sukunya 3 kali k plus 1 yang dikurangi 2. Sekali lagi, sebelum suku ke k plus 1 ada suku ke k. Berarti sebelum suku ini tentu saja ada suku di mana 3n min 2 ini kita ganti dengan k, yaitu 3k min 2. Nah, oke. Dengan pengandaian tadi yang kita andaikan tadi, ya, penjumlahan bahwa 1 ditambah 4 tambah 7 tambah 10 sampai 3k min 2 ini kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah setengah kali k kalikan 3k min 1. Sehingga pada baris terakhir ini penjumlahan 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 ditambah 3k min 2 itu hasilnya adalah sesuai pengandaian setengah dikalikan k dikalikan 3k min 1. Kemudian yang bagian belakang kita kalikan 3k ditambah 3 yang dikurangi 2. Oke.
Nah, bagian depan ini tetap kita tulis ulang, setengah kali K kalikan 3K min 1, sementara bagian belakang 3K plus 3 min 2 bisa kita sederhanakan menjadi 3K plus 1. Nah, kalau kita perhatikan langkah kita harus selalu melihat garis finish ya, dimana garis finish kita itu mempunyai setengah di sini. Nah, pada baris terakhir yang kita dapatkan hanya bagian depan yang punya setengah, bagian belakang ini belum ada setengahnya. Jadi kita munculkan setengah di situ dengan cara mengalihkan dengan setengah. Agar tidak mengubah nilai, maka kemunculan setengah ini harus dibarengi dengan kita kalikan dengan 2. Karena apa? Perkalian dengan setengah, perkalian setengah kali 2 itu adalah hasilnya 1, dan 1 ini kalau dikalikan dengan 3K plus 1 itu hasilnya 3K plus 1 ya. Jadi tidak mengubah nilai dengan cara menambahkan setengah yang dikali 2. Tujuannya apa? Memunculkan setengah ya, biar sama seperti garis finish. Oke, saya ganti dulu pulpennya. Nah, kembali ke baris terakhir yang kita dapat, sama-sama punya setengah, maka setengah ini kita keluarkan di depan ya, setengah kita keluarkan di depan. Kemudian yang tersisa yang di dalam sini tentu aja adalah ada K, kemudian ada 3K min 1 ya, karena setengahnya sudah dikeluarkan di depan. Sementara yang bagian belakang ini setengahnya dikeluarkan di depan, tersisa tinggal 3K plus 1 yang dikalikan dengan 2. Oke, kemudian yang setengah kita tetapkan di depan dulu ya, kemudian yang belakang kita kalikan ya, K kali 3K kuadrat, kemudian dikurangi K kali min 1 min K ya, kemudian ini 2 kalikan juga jadi plus 6K, sementara 2 kalikan 1 plus 2, maka didapatlah setengah yang dikalikan 3K kuadrat min K plus 6K adalah plus 5K yang ditambah dengan 2. Oke, kita hafalkan, setengah kali 3K kuadrat plus 5K plus 2. Kita ke halaman yang kedua, lanjutannya ya. Ini tentu saja tadi dapatnya adalah setengah kalikan 3K kuadrat plus 5K plus 2, dan garis finishnya adalah ini. Oke, nah sudah terlihat setengah di sini. Nah oke, ini juga sudah terlihat setengah, maka yang di dalam kurung ini kita faktorkan. Nah, kita faktorkan karena di sini ada 3K kuadrat, maka pemfaktorannya akan menjadi, sini saya taruh 3K ya, ini K. Nah, kemudian kita harus mencari faktor plus 2, dijumlahkan plus 5K ya. Berarti sini adalah plus 2, sini adalah plus 1. Kalau kita cek gampang, tengah kali tengah, pinggir kali pinggir. Pinggir kali pinggir, K kali 2 adalah 2K, sementara tengah kali tengah adalah 3K. 1 kali 3K 3K. Penjumlahan 3K ditambah 2K adalah 5K. Sementara plus 1 kalikan plus 2 adalah plus 2. Jadi pemfaktoran ini sudah benar. Nah, kita selalu melihat garis finish ini ya. Di sini sudah ada setengah. Oke, sudah beres. Kemudian ada K plus 1. Ini sudah muncul K plus 1-nya. Yang bagian belakang ini beda. Nah, bagian belakang ini 3K plus 1 yang dikurangi 1, sementara ini 3K plus 2. Nah, kita tahu bahwa 2 ini bisa kita modifikasi menjadi 3 yang dikurangi 1. 3 kurangi 1 kan hasilnya 2 kan. Oleh karena itu bagian terakhir yang kita dapatkan akan didapatlah setengah kali K plus 1, kemudian 3K plus 2, ini saya beri kurung kotak aja ya, itu 3K, dimana 2 itu kita ganti dengan 3 yang dikurangi 1 plus 3 yang dikurangi 1 ya. 3 yang dikurangi 1 adalah 2. Kemudian kita lihat lagi, oh ini 3-nya harus dikeluarkan.
Jadi sama-sama punya faktor 3, maka yang depan tetap tidak berubah, sementara yang belakang kita keluarkan 3 di situ ya. Kita keluarkan 3, sementara yang dikurangi 1 tetap di situ. 3 kali berapa biar 3K? Jawabannya K. Kemudian plus 3 kali berapa biar hasilnya 3 adalah 1. Dan terlihat hasil yang kita dapat terakhir itu sama dengan garis finish kita ya, sama. Jadi benar juga ya, dimana tadi langkah industri di halaman 1 bahwa ruas kiri kita ganti N nya dengan K+1, ruas kanan pun akan menghasilkan N sama dengan K+1 dalam bentuk yang sama. Oke, dari sini kita simpulkan dari langkah 1 dan 2 terbukti benar bahwa, kita tulis ulang soalnya, 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah titik-titik sampai ditambah 3n-2, hasilnya adalah setengah n yang dikali 3n-1. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.